Gegara medsos, Sandiaga kena semprot anggota DPR Republik Indonesia. Ditulis oleh Nina Nur di sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketika Sandiaga diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, saya termasuk yang bersedia untuk memberi kesempatan buat Sandiaga membuktikan kinerjanya dulu. Saya kira Sandiaga punya potensi dan kreativitas untuk itu. Bahkan ketika Sandiaga bicara soal OKOC dan wisata halal, saya kira itu bagian dari proses. Anggap saja Sandiaga sedang brainstorming, menggali ide-ide untuk nanti mendapatkan ide yang terbaik. Termasuk katanya dia berkantor di Bali untuk dekat dengan pelaku usaha. Silakan saja, itu sudah dilakoni Sandiaga sejak hari Kamis lalu, 28 Januari. Ternyata sebelum pindah kantor ke Bali, Sandiaga sempat tersandung masalah dengan anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia dari fraksi PDIP, Putra Nababan. Putra mengkritik keras postingan Sandiaga di Instagram. Dari 50 lebih anggota Dewan di Komisi 10, hanya 2 yang hari ini menerima ajakan lari pagi saya sembari meninjau usaha-usaha ekonomi kreatif yang ada di kawasan GBK. Untuk Komisi 10 yang lain, saya dan Bu Dewi Corwati tunggu di hari Selasa depan. Kita olahraga sambil bertukar pikiran untuk menggarap potensi lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai jumpa, kata Sandiaga dalam video yang dia posting pada hari Selasa lalu, 26 Januari. Video ini sudah dihapus. Yang ada screenshotnya saja yang saya dapatkan dari suara.com. Suara.com sempat mencatat beberapa komentar netizen terhadap video itu. Ada yang sempat mengingatkan bahwa yang dikatakan Sandiaga terkesan tendensius. Orang punya agenda sendiri. Kalau Bang Sandi orangnya memang suka olahraga. Jangan mau cari panggung dengan menjatuhkan orang lain seakan kita lebih baik. Ditulis akun @edi_bla_bla_bla. DPR Komisi 10 itu mitra kerja, bukan mitra lari. Jika semua mitra kerja ajak lari, bermitra untuk kerja kapan? Gimana kalau besok setiap anggota DPR yang diajak mitra kerjanya lari? Komentar akun @sahat_bla_bla_bla. Benar saja, akhirnya Sandiaga kena semprot Putra Nababan. Dilansir cnnindonesia.com, video Sandiaga itu dianggap sebagai framing negatif terhadap para politisi yang tengah bertugas di Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Sandi harusnya sadar diri, adalah pembantu Presiden Jokowi. Dia harus berhenti menciptakan sensasi-sensasi politik kosong dengan memberikan bingkai framing negatif terhadap mitra kerjanya. Seolah-olah 50 lebih anggota Komisi 10 tidak bisa bangun pagi dan lari pagi, serta tidak mau ikut menyaksikan usaha ekonomi kreatif di GBK, kata Putra. Ternyata, menurut Putra, Komisi 10 sama sekali tidak pernah diundang ikut kegiatan lari pagi tersebut. 158.000 lebih masyarakat yang sudah membaca unggahan itu pasti berpikir anggota Komisi 10 tidak memenuhi undangan lari pagi dan tidak berkenan melihat langsung usaha ekonomi kreatif. Padahal undangannya fiktif dan rekayasa Sandi saja. Jadi kebohongan publik ini harus diklarifikasi, kata Putra. Bukan soal itu saja, Putra Nababan juga mengungkap banyaknya kegiatan Sandiaga di medsos. Sehari bisa 3-4 kali posting. Ini jadi pertanyaan kita sebenarnya, apa yang sudah dikerjakan olehnya? Rasanya kok tidak ada dan hanya terus-menerus mencari sensasi agar mendapat simpati di media sosial, ujarnya. Dalam sebuah rapat kerja dengan Komisi 10 DPR, Sandiaga disebut sibuk memposting kegiatannya di medsos. Putra pun menegurnya dengan menyapakan interupsi sebelum rapat ditutup. Interupsi pimpinan memberi masukan saja kepada saudara menteri saat kita sedang rapat kerja resmi seperti ini untuk tidak mengupload postingan-postingan di media sosial yang terkait dengan kegiatan Anda, kata Putra. Putra menyampaikan hal itu agar DPR Republik Indonesia terjaga martabatnya dalam melakukan kegiatan rapat kerja. Dari pihak Sandiaga sendiri, lewat juru bicaranya, Kawendra Lukistian menyatakan bahwa unggahan video itu sekedar guyonan dan meminta Putra tidak baper atau bawa perasaan. Seharusnya santai saja, nggak perlu baper, nggak perlu lebay, itu sekedar jokes. Tapi karena menghargai teman-teman Dewan, jadi sudah dihapus postingannya, katanya. Menurut Kawendra, dalam era 4.0 ini masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan oleh Sandiaga sebagai menteri. Jadi mengunggah kegiatan di medsos itu adalah bagian dari pekerjaan. Untuk itu Sandiaga juga dibantu oleh admin. Bahkan Kawendra meminta Putra seharusnya juga seperti Sandiaga, banyak memposting kegiatan di DPR Republik Indonesia dan mempersilahkan Putra untuk introspeksi. Kok pihak Sandiaga jadi terlihat ngegas ya dari pernyataan jubirnya itu? Saya kira memang tidak tepat kalau Sandiaga menyebut dari 50 anggota Dewan di Komisi 10 hanya 2 yang hadir jika tidak pernah ada undangan resmi yang mencakup semua anggota Komisi 10. Ya wajar kalau Putra Nababan menyebut itu sebagai framing negatif karena memang terkesan demikian. Mungkin Sandiaga masih terbawa dalam aura atau suasana kontestasi politik, jadi perkataannya pun berpola seperti itu. Seperti harga nasi
nasi ayam di Jakarta lebih mahal daripada di Singapura. Kalau melihat apa yang dikatakan oleh jubir Sandiaga, itu juga masih berkesan politis, karena seperti memaksakan anggota DPR Republik Indonesia untuk mengunggah kegiatannya di medsos, karena memang tidak ada aturan yang menyerukan, apalagi mewajibkan. Jangan samakan semua anggota DPR Republik Indonesia itu seperti Fadlizon dong, apalagi kalau sampai ngevlog atau cetrek-cetrek selfie di dalam ruangan rapat yang mestinya serius. Kalau tidak salah, ada kamera televisi yang sudah merekam kegiatan rapat tersebut. Jadi Sandiaga juga bisa meminta rekamannya jika perlu mengunggahnya di medsos. Saya nggak tahu gimana itu prosedurnya. Harusnya sih bebas buat diakses umum ya. Jadi, apakah Sandiaga akan saya salah-salahkan? Teguran dari Putra Nababan saya kira sudah cukup. Sandiaga hanya perlu beradaptasi dan menghilangkan aura kontestasi politik itu. Jadikanlah kejadian ini sebagai momen untuk mulai gaspol dalam bertugas. Silakan terus mengunggah kegiatannya di medsos, tapi jangan kayak Fadlizon ya, selalu dari kura-kura. Bikin ngakak, saling serang dengan Andre Rosiade. Denny Siregar ingatkan kembali soal PSK. Ditulis oleh Ferry Padli dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nama dan wajah Denny Siregar tentu sudah tidak asing lagi di mata baik pendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo, lantaran ia aktif banget di medsos. Bahkan karena begitu seringnya ia berselancar di dunia maya, sampai-sampai sahabatnya Abu Janda alias Permadi Arya menjulukinya sebagai The King of Media Sosial. Sebelum terkenal seperti sekarang ini, si Denny ini pernah bekerja di beberapa radio. Disitulah ia mengasah kemampuan jurnalistiknya, sehingga karena begitu pandainya ia merangkai kata-kata. Sampai-sampai beberapa media mainstream menyadur ulang tulisannya. Di samping itu, beberapa buku pun sudah diterbitkannya, mulai dari Tuhan dalam Secangkir Kopi, Semua Melawan Ahok, Bukan Manusia Angka, hingga The Art of War, Seni Perang Jokowi. Denny sendiri kini selain aktif di Twitter dan Facebook juga aktif di YouTube. Ia menjadi salah satu narasumber channel YouTube Cokro TV yang sudah memiliki 1,16 juta subscriber. Nah, beberapa waktu yang lalu, ia terlibat perang urat syaraf dengan salah seorang politisi Gerindra, Andre Rosiade. Perseteruan itu berawal dari pernyataan Denny di akun Twitternya terkait pemaksaan penggunaan jilbab terhadap siswi non-muslim di salah satu sekolah di Kota Padang. Kala itu, ia mengungkapkan bahwa pemaksaan untuk memakai jilbab tersebut sudah berlangsung sejak lama. Hanya saja baru sekarang ada yang berani bersuara. Ternyata pemaksaan jilbab di SMKN sudah berlangsung lama. Hanya kemarin ada yang berani bersuara. Itu hanya himbauan, Pret, ujar Denny melalui akun Twitternya @DennySiregar 7, 23 Januari. Tidak hanya itu saja, tanpa tedeng aling-aling ia juga menyindir bahwa Kota Padang ternyata tidak seindah nasi Padang. Lantaran di ibu kota Sumbar tersebut ternyata masih ada kasus intoleransi. Beda dengan nasi Padang yang bisa dinikmati oleh siapapun tanpa mengenal suku, agama, dan ras. Padang ternyata tidak seindah nasi Padang yang ada di mana-mana dan dinikmati banyak orang tanpa melihat golongan. Lanjut Denny tanpa basa-basi. Entah kenapa, mungkin karena Denny mengungkit daerah asal kelahirannya dan dapilnya tersebut, Andre Rosiade pun langsung naik pitam. Ia tidak terima dengan pernyataan pendukung Jokowi itu. Hingga tanpa basa-basi juga, Andre mengatakan kalau Denny hanya menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi. Lu gak usah banyak bacot deh bro, orang kayak lu ini beban bagi pemerintahan Pak Jokowi. Di saat presiden butuh dukungan seluruh rakyat, lu malah bikin komentar aspun. Balas Andre dengan nada sewot melalui akun Twitternya @andre_rosiade. Tidak berhenti sampai di situ, Andre pun menuding kalau Denny telah nyinyir sama orang Sumbar dan menantangnya untuk adu prestasi. Bro Denny Siregar yang lagi nyinyir sama orang Sumbar, daripada sibuk nyinyir, yuk kita adu kinerja atau adu prestasi. Kontribusi apa yang sudah ente berikan untuk bangsa dan negara ini? Kontribusi apa yang ente berikan agar membantu kinerja pemerintah Pak Jokowi agar ekonomi Indonesia bisa bangkit? Lanjut Andre lagi. Bak dapat amunisi dengan secepat kilat. Denny pun langsung menjawab tantangan ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut. Balasannya pun tidak banyak, tapi menohok banget. Ia tampilkan screenshot berita yang berjudul SK yang dijebak Andre Rosiade. Kenapa aku dipakai dulu baru digerebek? Kontribusi dan prestasi Andre Rosiade sebagai anggota dewan menggerebek PSK. Ya susahlah gua nyamain doi, ujar Denny dengan nada senang. Hahaha. Tidak pelak karena cuitan itu ngena banget, langsung diserbu netizen. Prestasi Denny bongkar kebobrokan Telkomsel. Prestasi Andre gerebek PSK yang dia pesan dan kasih temennya pakai dulu
baru dia gerebek, ungkap pemilik akun @indra2601. Kontribusi Andre Rosiade sebagai anggota dewan yang digaji oleh negara apa? Apa hanya bisa gerebek PSK yang sebelumnya sudah dipakai duluan? Cuit pemilik akun @tadius07212884. Pepatah Melayu terbaru, air teriak tanda tak dalam, PSK teriak tanpa celana dalam, sate bebek ayam geprek, lonte dipakek, malam digerebek. Ungkap pemilik akun @simas27r sembari berpantun. Hahaha, Dre, kok segitunya kelakuan wakil rakyat? Kerjaannya yang dikenal masyarakat cuma menggerebek PSK, tapi ngomongnya mau adu prestasi. Malu tuh sama bibir, WKWKWKWK. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.